Selama periode krisis pandemi, GUP Muara Karang akan mengadakan ibadah online. Jemaat mengikuti ibadah di rumah masing-masing dengan menonton tayangan ibadah yang disiarkan secara streaming melalui YouTube. Meskipun ibadah di rumah, kita tidak boleh mengurangi kekusyukan ibadah, membuat ibadah jadi tidak tertib dan sembarangan. Berikut ini akan diberitahukan cara-cara mengikuti ibadah online yang baik. Kita mulai dari hal yang tidak boleh dilakukan dalam ibadah online. Bangun tidur, kita langsung pegang HP dan menonton ibadah. Jangan dilakukan. Ini bukan ibadah. Ini sebuah sikap yang tidak baik. Atau bisa juga saudara sudah berpakaian rapi, namun saat menonton ibadah tidak bersikap sopan, duduk sembarangan, nonton ibadah sambil makan. Ini ibadah, bukan pertandingan sepak bola. Atau nonton ibadah sambil bermesraan dengan pasangan saudara. Ini ibadah, bukan drama Korea. Atau nonton ibadah rame-rame dengan keluarga, tapi tidak ada persekutuan dalam keluarga. Ini juga bukan ibadah. Cara yang baik dalam mengikuti ibadah online adalah persiapkan diri selayaknya kita mau ke gereja. Mandi dulu, biar segar dan wangi. Kemudian berpakaian yang rapi. Tidak harus memakai sepatu atau pakai setelan yang bagus. Memakai pakaian casual juga boleh, asal rapi dan sopan. Kemudian ambil HP atau komputer saudara, lalu buka website GUPMK. Setelah buka, scroll ke bawah dan klik ikuti ibadah. Atau buka YouTube GUPMK. Bisa juga tap link yang dibagikan melalui WhatsApp. Ketika ibadah dimulai, duduk dengan sopan dan penuh sukacita. Ikuti ibadah selayaknya ibadah di gereja. Jika diajak berdiri, berdirilah. Jika dipersilakan duduk, duduklah. Jika diajak berdoa, mari kita sungguh-sungguh berdoa dengan sikap doa yang baik dan dengarkan khotbah dengan sikap yang baik. Jika ada kendala saat streaming, tetaplah fokus berdoa. Fokus pada ibadah dulu. Setelah doa, beri masukan kepada pelayan ibadah streaming. Demikian panduan mengikuti ibadah online GUP Muara Karang. Mari tetap ikuti ibadah dengan penuh sukacita dan tertib. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di gereja. Kami senang saudara ada di sini. Apakah saudara punya pertanyaan? Pertanyaan tentang apa itu gereja? Gereja bukan tentang gedung, melainkan tentang orang-orang. Orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Kami percaya janji-janji Tuhan. Kami memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus dibangkitkan. Dan Yesus hidup dalam diri kita. Tuhan Yesus ingin saudara jadi bagian dari keluarganya, yaitu kita. Siapakah kita? Kita adalah gereja. Orang-orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Kita cacat, namun diampuni. Kita rusak, namun dijadikan indah. Kita tidak sempurna, namun dikasihi dengan sempurna oleh Tuhan yang Maha Sempurna. Kita adalah gereja. Selamat datang di GUP Muara Karang. 当孝敬我们的父母，生年长久，耶和华说着给你的地上，那是我生的地主叫前面。我会孝敬妈妈，我会孝敬爸爸。
Shalom jemaat semua yang dikasih Tuhan, dimanapun kita berada, semoga penyertaan Tuhan tetap berjalan beserta. Ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan. Yang pertama bahwa gereja akan membuka ibadah untuk umum dengan pembatasan jumlah maksimal orang sebanyak 20 orang, dan memang kita harus menjaga dan mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah, bahwa mulai dari sejak sebelum masuk ke ruangan kita harus sudah menyiapkan masker, yang kedua harus mencuci tangan dan mengukur temperatur tubuh. Dan di dalam ruangan ibadah akan diberikan pembatasan-pembatasan yang nanti sudah diatur sedemikian rupa, dan diminta juga nanti untuk tidak berjabat tangan satu dengan yang lain, bisa dengan memberikan tanda hormat seperti ini atau lain sebagainya. Dan pada minggu pertama bulan Juli diadakan perjamuan kudus. Yang akan mengikuti harus mendaftar dengan WA kepada para rohaniawan, Bapak Handoyo, Pak Pendeta Handoyo, Pak Pendeta Yusuf, Ibu Pendeta Dia, dan PDM Venus Tapilaha. Kalau yang mengikuti lebih dari 20 orang, maka perjamuan kudus ini akan diadakan lebih dari satu kali. Dan untuk yang mengikuti ibadah juga mungkin bisa sebelumnya mendaftarkan diri supaya bisa dihitung jumlahnya dan dibatasi. Kalau lebih dari itu mungkin nanti bisa diatur secara bergantian. Bagi para jemaat yang rindu untuk mendukung pelayanan atau memberikan persembahan, dapat mengirimkan dananya melalui transfer kepada nomor rekening Ibu Rahel Ninik Sintiani 7040117452 di Bank BCA. Dan kepada para senior, memang kita anjurkan untuk tetap bisa mengikuti ibadah dengan jarak dari rumah secara online, karena melihat rentannya umur-umur senior akan kekebalan tubuh, dianjurkan untuk kita bisa tetap beribadah, berbakti, dan bersekutu dengan Tuhan baik dengan jarak. Demikian pengumuman yang disampaikan. Shalom. Terima kasih. Immanuel, Tuhan beserta kita semua. Amin. Selamat pagi, shalom bagi semua saudara-saudara yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Kita akan memulai ibadah kita dan kita akan mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah ini, dan saya undang semua bangkit berdiri dan kita nyanyikan Minta Tuhan Pimpin. Minta Tuhan pimpin, ini kebaktian, Roh-Mu tolong pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan
yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian damai sejahtera dan kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh hadir dan ikut di dalam ibadah dimanapun kami berada. Hati kami mengarah kepada Tuhan dan hati kami bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu saat ini kehidupan kami adalah anugerah Tuhan. Kami tahu Tuhan, pimpinan-Mu yang membuat sampai saat ini kami ada dan eksis dan bisa merasakan kemurahan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu hari ini untuk memuji-muji Tuhan, untuk membesarkan Tuhan. Tapi Tuhan, kami ingin ibadah ini, pujian kami, semua yang kami lakukan di sini dan yang kami lakukan hari ini di hadapan-Mu berkenan. Karena itu kuduskanlah kami, sucikanlah kami dan layakkan kami, supaya Tuhan, kami layak untuk memuji nama Tuhan. Kami layak untuk memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kami layak untuk mendengarkan firman dan hati kami dipersiapkan untuk menjadi tempat yang, oh Tuhan, layak dan baik bagi firman Tuhan. Kami mau berdoa, kuasa Roh Kudus kiranya Engkau menguduskan kami semua. Darah Yesus mengampuni segala dosa-dosa kami, mencucikan hati kami yang kotor menjadi hati yang layak. Dan kami mau serahkan kuasa Roh Kudus yang memimpin ibadah ini dari awal sampai kepada akhirnya. Pimpinlah Tuhan kami semua yang melayani, kami semua yang mempersiapkan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, hamba-Mu yang akan pimpin pujian, semua anak-anak-Mu yang terlibat, baik yang mereka yang memainkan musik, mengoperasikan peralatan, semuanya dipimpin oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini, kami mau memulai ibadah kami dengan satu ucapan syukur karena Tuhan menyertai kami, dan segala kuasa-kuasa lain yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau beracara pagi hari ini, memimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya, karena kami naikkan semua doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan saudara duduk dan kita akan memulai ibadah kita dan pujian. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul, bisa beribadah, walaupun masih dalam jumlah yang terbatas. Dan kita percaya Tuhan tetap menyertai kita seberapapun kita adanya, dimanapun kita berada saat ini, baik kita ada di gereja maupun yang masih tetap mengikuti ibadah dari rumah. Kiranya kasih kemurahan Tuhan akan tetap menyertai kita semua. Mari kita persiapkan hati kita datang ke hadirat-Nya. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Engkau
sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa, layak disembah. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya, Engkau Tuhan yang layak dipujikan, sebab Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema kita bulan ini, kita menuju ke buah roh yang selanjutnya, yaitu kebaikan. Mazmur 100, di dalam kitab Mazmur 100 dikatakan, Mazmur 100 ayat keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita masuk ke hadiratnya, kita bersyukur karena Tuhan kita baik. Masuk gerbang
Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Pada lagu yang selanjutnya kita dikatakan, oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janjinya terjadi pada kita. Setiap anak-anak yang percaya kepada Tuhan, janjinya ya dan amin buat kita semua. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai saat ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Yusuf. Mari kita siapkan hati kita, kita merenungkan semua kebaikan kita.
Dengan apakah kita dapat membalas kebaikan Tuhan? Selain dengan mengucap syukur, menyembah Dia, dan memelihara iman kita kepada Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Kau Allah yang setia,
bersamanya. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirman-Nya kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa berjumpa kembali setelah kita bersama-sama melakukan perjamuan kudus di hari Minggu lalu. Saat ini kita kembali bersama mendengar firman Tuhan, melanjutkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan pada hari Minggu yang lalu. Dan tema kita saat bulan ini adalah kebaikan. Tema kita adalah kebaikan setelah kemurahan hati, kebaikan. Sebelumnya kesabaran, kemurahan. Dan saat ini kita akan belajar tentang kebaikan. Dan tidak semua kebaikan itu baik. Ada kebaikan yang tidak baik, bahkan ada perkataan populer, baik belum tentu benar. Berarti artinya ada kebaikan yang tidak baik. Kebaikan yang tidak baik itu seperti apa? Mari kita pelajari bersama-sama pada saat ini. Judul firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah sama, kebaikan yang tidak baik. Kebaikan yang tidak baik. Kita buka dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. Ini juga pernah disinggung pada ibadah online sebelumnya ya. Kalau saudara ikut ibadah online, mengikuti terus-menerus pasti tahu. Ini pernah disinggung. Hagai pasal yang pertama. Nah, ini Nabi Hagai. Ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11. Hagai 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-11. Begini bunyi firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan. Semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Coba ini yang kedua kalinya ya. Yang kelima tadi, perhatikanlah keadaanmu. Yang ketujuh juga sama. Perhatikanlah keadaanmu. Ke-8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Ini juga diulang dari ayat yang ke-6. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri,
ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia, hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Mari kita berdoa sekali lagi ya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih atas pembacaan firman ini. Kami akan mendengar firman Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus memimpin kami dalam kami bersama-sama mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menuntun kami juga supaya tetap fokus pada pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan secara online ini ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala bentuk gangguan yang membuat kami kehilangan fokus kepada firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami dan kuasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, dalam kitab ini bangsa Israel memasuki era yang sebenarnya sama dengan era saat ini, adalah era normal baru atau era new normal. Kenapa era new normal? Karena sebelumnya selama 70 tahun normalnya mereka adalah budak. Jadi menjadi budak adalah suatu hal yang normal bagi mereka, dan menikmati kehidupan budak itu adalah hal yang normal. Jadi tidak menikmati kemewahan itu adalah wajar bagi mereka. Dan setelah datang perintah supaya mereka kembali ke daerah Israel lagi, kembali ke daerah Yerusalem lagi, di sana mereka sekarang jadi bos. Tidak lagi jadi budaknya orang Babilonia, tapi mereka sekarang jadi mandiri. Jadi new normal. Dulu normal yang lama itu mereka jadi budak. Normal yang baru mereka jadi bos atau jadi pengusaha bagi dirinya sendiri. Pokoknya mereka hidupnya mandiri lah. Jadi sebelumnya mereka bekerja untuk Babilonia, dan sekarang mereka bekerja untuk diri mereka sendiri, menuju sebuah bangsa yang merdeka, memiliki kedaulatan sendiri. Jadi menjadi bangsa yang otonom, menjadi rakyat yang otonom. Jadi mereka punya kehidupan normal yang baru. Nah, tapi dalam kehidupan normal yang baru ini, mereka menjalani kehidupan yang tidak normal. Jadi new normal yang tidak normal. Mereka menjalani hidup normal yang tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena mereka melupakan Tuhan. Makanya Nabi Hagai ini menegur mereka. Nah, saudara-saudara, ngomong-ngomong soal nabi nih, kalau kita khotbah tentang nabi itu paling tidak enak. Zaman dahulu jadi nabi itu sangat tidak enak sekali. Nabi itu tidak populer. Jangan pikir orang seperti Elia, Elisa, atau pokoknya nabi zaman dulu itu populer. Enggak, saudara. Zaman dulu itu nabi paling dibenci. Kenapa paling dibenci? Karena nabi itu suka menegur. Nabi itu suka membuka kesalahan. Nabi itu ngomongnya terang-terangan. Jadi tentu saja mereka tidak populer, tidak disukai banyak orang. Enggak seperti sekarang ini, kalau ada nabi populer. Kalau zaman dulu nabi itu kurang begitu populer. Nah, mereka menjadi populer sekarang karena apa? Karena mereka punya tulisannya kita baca. Jadi mereka populer. Tapi sebelum di zaman mereka sendiri, mereka belum tentu orang yang populer, orang yang terkenal, dan belum tentu suara yang didengar. Makanya Tuhan Yesus berkata, nabi itu ditolak di kotanya sendiri. Maksudnya di lingkungannya sendiri ditolak karena apa? Karena ngomongnya terang-terangan, ngomongnya apa adanya, membuat orang lain sakit hati, tidak peduli, membuat orang lain hatinya terluka, tidak peduli. Yang penting aku ngomong. Nah, saudara-saudara, Nabi Hagai mengingatkan orang-orang, semua itu yang kamu lakukan itu sia-sia. Jadi kebaikanmu itu sia-sia. Kebaikanmu itu kebaikannya tidak baik. Maksudnya kehidupan baikmu itu kehidupan baik yang tidak baik. Kenapa tidak baik? Kamu melupakan rumah Tuhan. Nah, jadi saudara, menabur itu baik atau bekerja itu baik, dan saudara memperkaya diri itu baik. Bukannya buruk, memperkaya diri itu baik. Sayangnya, kita memperkaya diri sendiri dan melupakan hal yang lebih utama daripada memperkaya diri sendiri itu sendiri.
Jadi kita memperkaya diri sendiri, tapi melupakan hal yang lebih utama dari memperkaya diri sendiri, yaitu Tuhan. Di sini Nabi Hagai mengatakan, kamu nabur tapi enggak nuai. Padahal menabur itu baik. Tapi mereka menabur di tempat yang salah, di tempat yang tidak seharusnya. Mereka seharusnya menabur di rumah Tuhan dulu. Mereka membangun rumah Tuhan dulu. Baru kamu bisa pekerjaanmu itu baik. Jadi saudara, menabur itu baik, tapi sayangnya kita tuh sering menabur di tempat yang salah. Jadi kita menabur padi di padang gurun. Nah, itu kan menaburnya baik, tapi di tempat yang salah. Nah, dari poin ini saudara, kita bagi ke beberapa segi kehidupan kita. Misalnya taburan kita dalam doa. Berdoa itu baik kan saudara-saudara? Siapa bilang berdoa tidak baik? Ya, berdoa itu tentu saja baik. Tapi kadang kita tuh doa itu tempatnya salah. Tempat berdoa kita itu salah, atau kita mendoakannya itu salah, kita salah berdoa. Kita berdoanya mungkin tidak mendahulukan kepentingan Tuhan terlebih dahulu, tapi pokoknya mendahulukan kepentingan kita terlebih dahulu. Tuhan, aku pengennya gini. Sampai kita melupakan Tuhan pengennya seperti apa. Jadi kita mengabaikan kehendak Tuhan, lebih mengutamakan kehendak kita sendiri. Kita mengabaikan hal seperti itu. Berdoa itu baik, saudara, tapi kita sering mengabaikan apa yang lebih penting yang kita doakan. Nah, ngomong-ngomong soal kehendak Tuhan tuh kayaknya seperti di awan-awan dan sulit ya saudara. Coba kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan doa kita. Misalnya kita berdoa untuk orang yang sakit. Misalnya ada seorang yang sakit, Pak Vinus sakit, kemudian kita datangi. Pak Vinus sakit apa? Saya sakit perut. Ya sudah, kita doakan Pak Vinus yuk. Sakit perut. Kita melupakan hal yang lain. Hal yang lain karena apa? Kita nggak pernah nanya. Pak Vinus kira-kira sakit perutnya itu karena apa? Karena memang dia punya penyakit mah, atau karena psikosomatis. Nah, psikosomatis artinya dia sakit perut karena punya pikiran yang berat sekali. Jadi kita doakan sakit perutnya ini tidak sembuh-sembuh. Kenapa tidak sembuh-sembuh? Karena kita salah mendoakannya. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan perutnya, yang jadi masalah adalah pikirannya. Tapi sering kita itu langsung to the point. Aduh, perutku sakit. Oh ya udah, doain perutmu supaya sembuh. Padahal yang dikehendaki oleh orang yang diinginkan oleh orang yang didoakan itu bukan seperti itu. Dia tuh enggak sakit perut ini enggak masalah lah. Ada yang lebih penting lagi dari sekedar sakit perut ini. Misalnya dia memikirkan, misalnya Pak Vinus ya, ini kan tadi contohnya Pak Vinus. Misalnya dia memikirkan pendidikan anaknya. Aduh, nanti gimana ya dia? Mikirnya pokoknya mikir berat. Saking beratnya mikir sampai sakit perut. Jadi tidak tepat sasaran. Doanya sakit perut, ya enggak sembuh-sembuh sakit perutnya karena pikirannya ini berat. Dia punya penderitaan batin tersendiri. Dia punya harapan-harapan tersendiri yang mungkin tidak mau disampaikan kepada kita. Oleh karena itu kadang sebagai pendoa kita juga harus ngomong. Pak Vinus, sebenarnya apa sih? Selain sakit perut, kira-kira yang lebih berat itu apa? Dan tentu saja orangnya malu ya. Orangnya malu dan orangnya tidak mau mengungkapkan hal yang sebenarnya. Nah, kita tunggu aja. Tanya kabarnya sesering mungkin. Siapa tahu nanti dia mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Nah, demikian juga kalau kita berdoa sama Tuhan, kita cari kehendak Tuhan tuh bingung. Karena apa? Kita doanya jarang-jarang. Kita cuma taunya, Tuhan, kau suka memberkati aku, jadi berkatilah aku. Jadi pengennya seperti itu. Jadi yang kita doakan itu bukan yang dipengini Tuhan, tapi yang kita inginkan. Sama seperti kita kayak doain orang sakit yang tadi, contohnya Pak Vinus tadi. Kita doakan sakit perut, doain penting sembuh. Padahal kehendaknya Pak Vinus beda. Isi hatinya berbeda.
Nah, Tuhan kadang juga sama saudara. Jadi, tapi tentu saja Tuhan bukan sakit penyakit, tapi kehendak Dia yang mulia. Tapi persamaannya seperti itu. Jadi persamaannya Tuhan pengennya apa itu kita nggak tahu karena apa ya. Kita pokoknya cepet-cepet, buru-buru. Kita mengabaikan harapannya Tuhan. Kita mengabaikan keinginan hati Tuhan yang sebenarnya itu apa sih? Kita mengabaikan yang seperti itu. Yang penting beres, doa. Asal doa aja. Nah, kayak kita doakan orang sakit itu, asal doa aja. Sakit ini sakit, didoain. Ada penderitaan lain sebenarnya yang dia tuh tidak mau ungkapkan tapi malu. Mungkin ya rahasianya pribadi. Kita harus dekati. Sama kayak kita pengen tahu rahasianya Tuhan, ya kita dekati Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan sampai Tuhan ungkapkan rahasianya dan kita dapat nih kehendak Tuhan. Oh, ternyata seperti ini kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu dalam kehidupan doa. Kita lanjut lagi dalam contoh kehidupan berkeluarga. Dalam kehidupan berkeluarga, kita tuh mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Kalau tadi kan kita fokusnya sama yang lain ya. Nah, kalau kehidupan keluarga itu kadang kita mengabaikan hal yang sebenarnya kita butuhkan. Tapi kita proyeksinya kepada orang lain. Contohnya seperti ini. Saudara, ini dalam kehidupan keluarga ya, saudara pengen anaknya itu jadi anak yang baik, saudara pengen anaknya jadi anak yang pinter, saudara pengen anak jadi anak yang hebat sekali. Jadi si anak ditekan dan ditekan supaya jadi anak yang hebat. Sementara itu orang tuanya mengabaikan tanggung jawabnya sebagai apa? Sebagai orang tua. Orang tuanya mengabaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Sementara anaknya disuruh ditekan terus, disuruh belajar ini, disuruh belajar itu. Nah, orang tuanya disuruh belajar tentang parenting, sama sekali tidak mau. Jadi ditekan anaknya, tapi orang tuanya enggak mau. Dia fokusnya sama anaknya terus. Pokoknya anaknya. Dia lupa sama dirinya sendiri. Mengabaikan dirinya sendiri. Dia mengabaikan dirinya sendiri, mengabaikan apa yang seharusnya dia punyai, yaitu skill-skill seperti parenting. Dia lupa untuk belajar seperti itu. Dia tekan anaknya, tapi dia tidak mau menekan dirinya sendiri. Pokoknya papa mama cari duit dah, lu sekolah aja. Pokoknya papa mama berusaha, kamu sekolah aja. Hasilnya apa saudara? Hasilnya banyak anak-anak yang justru malah berantakan. Dari segi materi tercukupi. Sekolah bisa di tempat yang bagus. Tapi ada sisi lain yang mereka sangat kurang. Karena apa? Ya karena orang tuanya cuma menekan terus. Orang tuanya nggak mau belajar, nggak mau koreksi diri, anaknya terus yang ditekan. Kalau salah, yang disalahin anaknya. Papa mama ini sudah berusaha bekerja keras untuk kamu. Tapi kenapa kamu menyia-nyiakan hasil usaha papa mama ini? Loh. Padahal papa mamanya nggak berusaha. Papa mamanya cuma apa? Memikirkan dirinya sendiri sebenarnya. Karena apa? Kalau anaknya hebat, bisa posting di Instagram atau di Facebook. Wah, anakku juara. Anaknya ini sebenarnya jadi objeknya dia, bukan jadi fokusnya dia. Nah, sering seperti itu. Jadi fokusnya tuh pada orang lain tapi lupa sama diri sendiri. Oh iya, seharusnya tanggung jawabku sebagai orang tua itu seperti ini. Tanggung jawabku sebagai orang tua tuh harus seperti ini. Dan aku nggak bisa nih. Aku nggak bisa parenting nih. Oh iya, aku ikut parenting lah. Sama seperti saudara, anaknya nggak bisa matematika. Kamu nggak bisa matematika. Sana, pergi les matematika. Kan seperti itu kan, saudara. Nah, sementara orang tuanya, aku nggak bisa mendidik anak. Wah, ngapain? Aku ikut parenting. Nah, mengabaikan hal seperti itu. Anaknya ditekan, tapi dia sendiri nggak mau belajar. Jadi mengabaikan hal yang lebih utama, mengabaikan hal yang lebih penting, yaitu memperbaiki dirinya sendiri sebagai orang tua. Jadi mengabaikan perannya, menekan orang lain terus, tapi lupa dengan peran diri sendiri. Itu dalam lingkup keluarga kita bisa lupa seperti itu, saudara. Dan kita coba beralih ke lingkup yang lain.
Lingkup yang lain kita misalnya tentang kesehatan, saudara. Dan tentang kesehatan ini kita juga sering melupakan hal yang lebih penting. Yang lebih penting tentu saja adalah urusan rohani. Nah, saudara, kita sering meluangkan banyak waktu untuk hobi kita daripada meluangkan waktu bersama Tuhan. Saudara, kadang waktu kita di kamar mandi nih, kadang-kadang lebih lama dari waktu kita berdoa. Coba dah saudara koreksi diri sendiri. Waktumu berdoa sama waktumu di kamar mandi, lebih lama yang mana? Lebih lama yang mana? Lebih lama waktumu di kamar mandi. Jadi surgamu adalah kamar mandi. Karena surga kan kita hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kita harus meluangkan waktu lebih banyak dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya saudara di kamar mandi bisa setengah jam. Doa setengah jam aja. Setengah mati kita doa setengah jam. Kadang kita fokus sama kesehatan kita sendiri. Kita ikut ini, ikut itu, semuanya supaya sehat. Tapi kita lupa sumber kesehatan yang paling utama, yaitu kehidupan rohani yang baik. Kita lupa akan hal itu. Kita lupa bahwa sumber kesehatan utama itu adalah kesehatan spiritual, kesehatan rohani. Orang kalau sehat secara spiritual, mau Tuhan izinkan penyakit sedahsyat apapun melanda hidupnya, dia akan tetap kuat. Meskipun menderita, misalnya nih seperti Ayub, akan tetap kuat karena apa? Secara spiritual dia kuat. Secara rohani dia kuat, jadi penderitaan yang dia alami itu bisa dihadapi dengan tegar. Nah, saudara, kenapa orang itu bisa lemah? Karena secara spiritual atau secara rohani mereka tidak kuat. Secara fisik, kelihatannya sehat. Tapi kena sakit masuk angin aja. Sudah, aduh, sakit sekali masuk angin gini. Masuk angin loh. Kayak menderita setengah mati aja. Karena apa? Secara spiritual dia tidak kuat. Secara fisik kelihatannya kuat. Nah, saudara, banyak orang juga mengabaikan hal seperti ini. Mengabaikan urusan bersama dengan Tuhan dan lebih fokus pada hobinya sendiri, sehingga ketika derita melanda, rapuh hidupnya, enggak kuat hidupnya, karena dia fokus pada hobinya, fokus pada kesehatannya, tapi lupa menjaga kesehatan rohaninya, lupa urusan rohaninya. Jadi saudara-saudara, beberapa contoh kehidupan ini adalah tempat di mana kita menabur di tempat yang salah. Kadang dalam kehidupan doa, kita doanya tuh salah tempat, doainnya salah tempat. Kadang kehidupan berkeluarga, kita juga salah fokus, salah tempat dalam kehidupan keluarga. Dalam urusan kesehatan, kita juga salah tempat. Semua itu baik tapi salah tempat. Nah, kita lanjut pada yang kedua. Kita melakukan kebaikan, sayangnya tidak di waktu yang tepat. Kita melakukan kebaikan tapi tidak di waktu yang tepat. Contohnya apa? Melakukan kebaikan tidak di waktu yang tepat. Contohnya adalah kembali kita dalam kehidupan doa. Ada keadaan genting nih, wah genting sekali. Misalnya tiba-tiba seseorang kena serangan jantung. Langsung doa, Tuhan tolong sembuhkan supaya saya bisa, keluarga saya bisa sehat, supaya saya sendiri juga bisa sehat. Mungkin yang kena serangan jantung bukan dirinya tapi kan orang lain. Untuk anggota keluarga, tolong sembuhkan Tuhan, tolong sembuhkan dia. Aku berdoa kepadamu Tuhan, nyatakan mujizatmu. Pokoknya doa gitu deh, saat keadaan genting. Dan akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Baik gak ini? Baik, saudara. Doa dalam keadaan genting itu baik sekali. Tapi kadang-kadang doa dalam keadaan genting itu membuat kita menjadikan Tuhan hanya seperti pemadam kebakaran yang kita panggil saat keadaan genting doang.
kita tidak menjadikan doa itu sebagai relasi. Nah, ketika Tuhan mengabulkan doa kita, kita langsung melupakan Tuhan. Sama seperti pemadam kebakaran itu. Saat kebakaran terjadi, wah kita, Pak tolonglah rumah saya. Mohon-mohon sama tukang pemadam kebakaran. Setelah apinya berhenti, udah pergi sana, dilupakan. Jadi Tuhan kayak pemadam kebakaran. Nah ini saudara, kalau kita menjadikan Tuhan seperti pemadam kebakaran ini, kita nggak punya relasi dengan Tuhan. Kadang doa yang dikabulkan seperti itu membuat kita tuh kehidupannya dengan Tuhan tuh makin jauh. Kita hanya memanfaatkan Tuhan. Oleh karena itu kadang Tuhan tidak mengabulkan doa-doa yang diucapkan hanya dalam keadaan genting. Kadang-kadang Tuhan tidak mengabulkan doa-doa seperti itu karena apa? Karena Tuhan ingin melihat supaya manusia tuh, kamu doanya jangan gitu doang dong. Doamu harus setiap hari dong. Bangun relasi dong. Jadi kita doa di waktu yang salah, waktu genting doang. Harusnya doanya kita kan continually, harusnya doanya setiap waktu. Jadi doa itu baik, tapi kalau tidak dilakukan setiap waktu jadi tidak baik. Jadi kita menjadikan Tuhan seperti pemadam kebakaran doang. Setelah dipanggil apinya padam, sudah dilupakan dan diabaikan. Juga sama dalam kehidupan keluarga. Memberi kepada anggota keluarga yang lain itu baik, tapi kadang kita memberinya tidak di waktu yang tepat. Waktunya memberi salah. Nah, kenapa kita seringkali salah waktu dalam memberi kepada anggota keluarga kita? Karena dalam pikiran saudara, diperhatikan baik-baik nih ya. Dalam pikiran saudara, tangisan itu adalah emergency. Tangisan itu adalah sebuah alarm tanda bahaya. Padahal tidak selalu tangisan itu adalah alarm tanda bahaya. Tidak selalu. Tangisan itu tidak selalu alarm tanda bahaya. Tapi kita menafsirkannya, tangisan itu adalah alarm tanda bahaya. Kalau misalnya anak masih kecil, anaknya nangis, langsung digendong, wah kamu kenapa gini? Padahal tidak selalu bayi menangis itu pengen digendong, pengen diapain. Mungkin dia kebutuhannya lain. Nah ini, saya dulu waktu anak masih kecil tuh, saya sering membiarkan anak saya itu nangis, sering sekali. Pertama, prinsip saya gini, saya nggak akan pernah mendengar tangisan seperti ini lagi kalau dia dewasa nanti. Jadi saya pengen dengar, saya pengen mengenang dengan baik suara tangisan itu. Ini memang agak mungkin bagi saudara agak aneh gitu ya. Tapi saya senang mendengar suara tangisan anak saya itu, saya senang. Karena dia tidak akan mengulangi tangisan seperti itu lagi. Makanya kalau dia nangis terus kadang saya cuma lihatin doang gitu ya. Terus baru saya ajak ngomong, kamu pengen apa sih? Saya ajak ngomong, kadang cuma di tempat tidur dibelai-belai doang, sudah kok nggak nangis lagi. Nggak selalu kok dia tuh haus, nggak selalu pengen diayun. Nah saudara, makanya kita harus belajar nih, belajar bahasa bayi, supaya saudara tahu bahwa nangis itu bukan alarm tanda bahaya. Kalau saudara dewasa, saudara pasti ngerti kan. Nah, kenapa? Kalau anak saudara nangis, wah kamu cengeng sekali. Sudah dibentak-bentak ketika anaknya dewasa. Jangan cengeng dong, gini-gini. Saudara sudah tahu, sudah sadar bahwa tangisannya bukan alarm tanda bahaya. Makanya saudara bisa mematikan alarm palsu itu. Nah, ini yang membuat kita itu kadang memberi di waktu yang salah. Memberi di waktu yang salah karena kita salah tafsir alarm. Kalau nangis itu dianggap penderitaan, padahal tidak selalu. Saudara, kalau kita sebagai orang dewasa, kalau kita tuh sangat menderita sekali, malah kita tuh nggak bisa nangis. Coba saudara tanya ibu-ibu, saudara tanya para wanita, saudara. Apalagi pria ya, itu wanita kalau dia nangis itu malah taraf kesedihannya tuh biasa. Justru kalau dia itu sangat sedih sekali,
itu malah mereka tuh nggak bisa nangis. Air matanya tuh tertahan. Makanya dalam bisa konseling tuh sering orang ngomong, kalau bisa nangis mah saya nangis. Tapi mau nangis tuh rasanya tidak bisa. Karena apa? Saking berat penderitaan batinnya. Air matanya tertahan, gak bisa menangis. Nah, saudara, kita sering salah tafsir karena kita cuma lihat luarnya, kita nggak lihat dalamnya. Kita memberikan sesuatu di waktu yang salah. Makanya dalam keluarga itu sering terjadi kekacauan ya, karena seperti ini. Kita memberi di waktu yang salah. Kita memberi di waktu yang salah, akhirnya kebutuhan keluarga tidak terpenuhi, bukan kebutuhan ekonomi, saudara, tapi kebutuhan yang lain, batinia, kebutuhan kebahagiaan, kebutuhan damai sejahtera tidak terpenuhi. Kenapa juga bisa kita tuh memberi di waktu yang salah? Karena kita tuh pengen menunjukkan kehebatan kita pengen pamer. Kalau anaknya masih kecil sudah bisa main HP, kayaknya jagoan deh, padahal sebenarnya salah. Jadi kita memberi di waktu yang salah. Mari kita belajar. Tentu saja masing-masing keluarga berbeda, tidak bisa di umum, itu tidak bisa. Makanya itu kita sering nonton tentang keluarga, kalau ada khotbah tentang keluarga didengar, atau mungkin saudara tidak mendengar dari gereja saudara sendiri, belajar dari berbagai macam tempat. Sekarang di YouTube itu sudah banyak sekali sumber-sumber gimana kita tuh cara berkeluarga yang baik atau memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik. Jadi kalau kita belajar dengan baik, kita tahu nih waktu yang tepat untuk memberi. Ini nih waktu yang tepat untuk memberi kepada istriku, ini waktu yang tepat untuk memberi kepada suamiku, ini waktu yang tepat untuk memberi kepada anak-anakku. Jadi waktunya salah, memberi itu baik, tapi kadang waktunya salah. Demikian juga dengan kesehatan. Hidup sehat itu baik, tapi seringkali kita tuh sudah terlambat membangun kesehatan kita. Kenapa terlambat? Karena kita sudah terlanjur sakit. Jadi menjaga kesehatan itu baik. Jaganya kapan? Ya menjaganya saat kita sehat, bukan saat kita sakit. Saat kita dikasih tahu dokter, wah ini gula darahmu tinggi nih, baru kita jaga makanan supaya kita nggak kena gula darahnya nggak tinggi. Seharusnya kan ya sebelum kena gula darah kita harus jaga dong. Waktunya kapan? Saat ini kita mulai waktu. Waktunya saat ini, bukan nanti. Waktunya sesudah kevonis. Salah waktu, waktunya mulai sekarang. Kita bangun. Jadi kebaikan itu kita kadang salah waktu karena apa? Karena kita seringkali waktunya itu kita lakukan secara mendadak. Tidak dibiasakan mulai dari sekarang. Menjaga kesehatan kita, mengontrol makanan-makanan kita, menjaga kebiasaan hidup sehat. Kita salah waktu. Waktunya kita mendadak, bukan waktunya dimulai dari sekarang. Selain membangun fisik juga membangun kepribadian. Karena kita tidak siap untuk menjadi seseorang berumur 60 tahun. Serius saudara, kita pengen umur panjang, tapi kita nggak siap untuk jadi orang berumur 60 tahun. Kita nggak siap jadi lansia muda. Zaman sekarang itu ada pengelompokan saudara ya. Ternyata umur 45 sampai umur 60, nah saudara yang umur 45 sampai 60, itu namanya pra-lansia. Jadi hampir lansia, pra-lansia. Terus umur 60 sampai umur 70, itu lansia muda. Nah, makanya saudara-saudara umurnya 60 sampai 70 jiwanya masih muda. Saudara memang masih muda, tapi lansianya di belakang. Ada lansianya, lansia muda. Kemudian 70 sampai 80 itu lansia madya. Lansia tengah-tengah. Terus 80 sampai ke atas itu ya benar-benar lansia. Pokoknya sudah sangat tua sekali. Nah, karena kita nggak siap loh jadi lansia itu. Saya belajarnya dari siapa? Saya belajar dari Pak Andoyo. Dulu pas disinggung sama salah satu
pengerjaan sini juga ya. Pak Doi berdirinya berat, langsung ngomong, oh kamu nggak tahu nanti kalau udah umur 60. Berarti saya langsung mikir, oh iya ya. Berarti nanti kalau saya udah umur segitu tuh harus siap-siap ini. Apa yang harus saya lakukan secara fisik, itu harus ngapain? Disiapin. Juga secara mental. Disiapin, oh nanti umur 60 ternyata lutut saya ini nggak bisa seperti itu lagi. Nah jadi gimana ya, supaya saya tetap bisa lututnya baik. Nah kalau misalnya fisik saya menurun, gimana ya saya supaya tidak stres? Karena saudara biasanya bisa melompat tinggi, sekarang melompatnya tidak terlalu tinggi. Ya jangan stres, karena emang sudah tua. Jadi karena kita nggak siap, nggak mempersiapkan diri untuk jadi tua. Kita doa sama Tuhan, Tuhan saya pengen umur panjang. Tapi kita tidak mempersiapkan diri kita untuk berumur panjang itu seperti apa. Harus ngapain kalau kita berumur panjang. Kalau semakin tua kita tuh juga harus semakin siap jadi bayi. Kenapa semakin siap jadi bayi? Karena kita semakin banyak membutuhkan pertolongan. Harus siap, saudara. Harus siap untuk menerima pertolongan. Siap. Karena kan kita waktu masih muda kan, wah nggak usah ditolong lah. Aku bisa sendiri kok, bisa ini, bisa itu kok. Nah, semakin tua kita harus tanam di pikiran kita ini. Ya, aku mau ditolong. Mempersilahkan orang lain untuk menolong kita. Nah, dimulai kapan waktunya? Mulai dari sekarang, saudara. Kalau ada orang lain menolong, terimalah. Sedikit-sedikit, gak apa-apa, ditolong. Kalau kita terbiasa, nanti waktu kita tua, kita tuh bisa menerima pertolongan dengan baik. Nah, bukan berarti sekarang ditolong, wah, minta tolong, enggak seperti itu. Tapi ya, kalau kita memang butuh pertolongan, ya kita terima. Supaya nanti saat kita benar-benar butuh pertolongan, kita tidak gengsi. Seperti khotbah saya bulan lalu, banyak orang yang gengsi menerima pertolongan. Nah, jadi supaya saudara enggak gengsi menerima pertolongan. Nah, saudara, dan di bagian yang berikutnya adalah, oleh karena itu kita kan sudah tahu nih, kebaikan di tempat yang tidak tepat itu jadinya tidak baik. Kebaikan di waktu yang tidak tepat jadinya juga tidak baik. Oleh karena itu kita harus melakukan kebaikan di waktu dan tempat yang tepat. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Hagai ini. Kamu dulu di Babilonia kan kamu pengen bangun rumah Tuhan, pengen bangun rumah Tuhan. Aku rindu sampai kepada Yerusalem, sampai di Mazmur tuh ada puisi ya, yang jadi lagu. Saat kita tuh di Babilonia, kita tuh duduk di tepi sungai, kita sedih merindukan rumah kita di Yerusalem. In the river at Babylon, when we sat down, mereka merindukan tanah kelahiran. Tapi setelah balik, malah lupa. Nabi Hagai cuma ingin mengingatkan, ini waktu yang tepat kamu untuk membangun rumah Tuhan. Dan ini tempat yang tepat untuk kamu bangun rumah Tuhan. Karena apa tempat yang tepat? Karena kamu ada di sini. Ayo kita bangun rumah Tuhan sekarang ini. Ini adalah saat yang tepat. Ini adalah tempat yang tepat. Ayo kita sama-sama bangun rumah Tuhan. Jangan mikirkan dirimu sendiri. Akhirnya beberapa orang akan meresponi. Nah, saudara, demikian juga dalam kehidupan doa. Kapan waktu yang tepat untuk kita berdoa? Ya, sekaranglah waktu yang tepat untuk kita berdoa. Berdoalah senantiasa. Berdoalah setiap waktu untuk apapun, bahkan untuk hal yang umum. Untuk hal yang umum pun doakan, saudara. Jangan nunggu, wah enggak ada yang spesial yang didoakan. Makanya saudara tidak berdoa. Karena enggak ada yang spesial. Mau nunggu yang spesial, mau nunggu orang sakit dulu. Kan enggak seperti itu. Saudara kan enggak pengen kan nunggu salah satu anggota keluarga sakit baru saudara tekun berdoa. Pengen seperti itu? Tentu saja tidak pengen. Nunggu saudara mengalami kebangkrutan baru saudara rajin berdoa. Pengen seperti itu? Tentu saja saudara tidak pengen. Karena itu doa mulai sekarang. Berdoalah setiap waktu. Jangan nunggu
keadaan genting terjadi. Kapan waktu yang tepat? Kapan tempat yang tepat untuk berdoa? Ya sekarang. Berdoalah. Dalam kehidupan berkeluarga juga sama. Kapan kita belajar cara berkeluarga yang baik? Ya sekarang. Sudah belajar. Belajar dari siapa? Belajar daripada Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mereka 3 tapi 1. Berbeda dalam pelaksanaan, tapi 1 dalam visi misi. 1 dalam jati diri. Dalam kehidupan keluarga juga sama. Orang tua menjalankan perannya sendiri. Suami, istri, anak menjalankan perannya sendiri. Tapi kan tetap 1. Namanya keluarga, jadi 1. Persekutuan, kita belajar dari Allah Tritunggal. Tentang persekutuan, kapan belajarnya? Sekarang sudah mulai belajar. Ambil Alkitabmu, bacalah Alkitabmu. Dimulai dari mana kalau tentang berkeluarga? Bisa dimulai dari kitab Efesus juga bisa. Saudara baca. Sekarang sudah belajar. Kemudian tentang kesehatan. Kapan aku harus menjaga kesehatan? Dimulai dari sekarang. Jangan nunggu sakit. Mulailah kebiasaan sehat. Dimulai dari sekarang ini. Mulailah saudara. Mulailah bangun kehidupan rohani yang baik. Mulai dari saat ini. Saudara mulai bangun. Mulai pola hidup sehat, makan sehat dari saat ini. Inilah waktu yang tepat, inilah saat yang tepat. Makanya saudara, setelah mendapatkan, kita balik ke kitab Hagai ya. Setelah orang-orang ditegur oleh Nabi Hagai ini, mereka langsung sadar. Contohnya ini Zerubabel. Saudara baca lanjutannya ayat yang ke-12, Hagai 1 ayat yang ke-12. Lalu Zerubabel, Yosua, dan selebihnya bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai. Ini saatnya, ini waktunya. Jadi setelah menerima teguran itu mereka enggak nunda lagi. Ini saatnya. Ini waktu yang tepat untuk menjalani kehidupan yang baik. Nah, saudara-saudara, Nabi Hagai menegur kita semua. Kalau ini mungkin tentang pembangunan rumah ibadah di Israel zaman dulu. Nah kalau sekarang apa? Tentu saja sekarang kan nggak ada lagi rumah ibadah di Yerusalem. Tuhan Yesus sudah berkata pada kita semua bahwa Tuhan Yesus berkata, kamu nggak akan lagi ibadah di Samaria atau di Yerusalem. Karena apa? Bait Allahnya sudah jadi Tuhan Yesus sendiri. Bait Allahnya bukan lagi di Yerusalem sana, tapi Tuhan adalah bait Allah. Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Jadi gerejanya di mana? Ya Tuhan Yesus adalah kepala gereja. Tuhan Yesus tempat kita beribadah. Kapan waktunya? Ya sekarang. Tuhan Yesus ada di mana-mana kok. Tempatnya mana? Ya sekarang saudara bisa. Nah jadi saudara, Nabi Hagai mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mulai kehidupan yang baik. Kapan kehidupan yang baik itu? Sekarang waktunya. Kita kembali kepada Tuhan. Sekarang waktunya kita kembali fokus pada Tuhan. Kalau misalnya dalam kehidupan, kan ini juga banyak gereja sebenarnya juga membutuhkan persembahan saudara. Kapan aku harus memberikan persembahan? Nunggu waktu nanti ke gereja? Enggak usah saudara, persembahan sekarang juga bisa. Di gereja saudara masing-masing. Juga di gereja kita. Kalau saudara mungkin terbeban untuk gereja di desa, saudara cari dah. Ada enggak pendeta desa yang kekurangannya? Saya mau bantu nih. Coba saudara tanya kepada teman-teman saudara. Ada pendeta yang kekurangan enggak? Di daerah-daerah. Kalau saudara punya rekanan, coba saudara cari. Jangan menunda kebaikan saudara. Lakukan kebaikan itu sekarang juga. Nah saudara, banyak kebaikan yang tidak baik karena dilakukan di waktu yang salah, dilakukan di tempat yang salah. Oleh karena itu kita harus belajar melakukan kebaikan di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat. Nah untuk bisa seperti itu tentu saja kita harus sering-sering berdoa supaya Tuhan tuh ngasih petunjuk kepada kita. Kamu harus melakukan ini di waktu ini. Kamu harus melakukan ini di tempat ini. Sehingga kebaikan kita benar-benar baik
bukan kebaikan yang tidak baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman yang saat ini Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus kiranya menolong supaya kami bisa melakukan kebaikan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Ampunilah kami ya Tuhan jika seringkali kami tidak melakukan kebaikan di tempat yang tepat dan di waktu yang tepat, sehingga kebaikan kami tidak menjadi kebaikan, tapi justru bisa jadi malapetaka. Berikan kepada kami hikmat supaya kami bisa jadi orang di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Yusuf yang telah menyampaikan firman bahwa kebaikan itu juga perlu hikmat. Kebaikan itu perlu akal budi dari Tuhan. Memang kita semua dibekali oleh Tuhan satu kemampuan untuk berbuat baik karena Tuhan sudah berbuat baik pada kita. Kita diberi oleh Tuhan kemampuan untuk berkemurahan hati karena Tuhan juga sudah murah hati bagi kita semua. Saudara, mari kita lakukan apa yang kita dengar dari firman Tuhan dan biarlah hidup kita dipenuhi dengan buah roh kebaikan karena Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, baik kepada orang lain, kepada diri sendiri maupun kepada keluarga kita. Saya ajak saudara sekalian menyanyi, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, aku ada sampai hari ini, dan biarlah keberadaan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan setelah itu kita akan naikkan doa syafaat. Nanti kita akan berdoa bersama-sama untuk ibadah online, ibadah kita yang telah dimulai. Biarlah kiranya Tuhan memimpin, dan saudara-saudara yang masih ada di rumah yang mengikuti ibadah online diberkati dari hari ke hari. Kita percaya bahwa Tuhan akan memimpin hidup kita semua. Jangan ada yang patah semangat, jangan ada yang bosan. Mari kita semua menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita setia pada Tuhan, setia pada iman kita untuk melakukan firman Tuhan. Nanti saya minta saudara Vinus, pada Bapak Pendeta Muda Vinus untuk menaikkan doa syafaat, dan kita nyanyikan oleh karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhanku, angkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Saya undang semua bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku
Kami bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh merasakan bagaimana berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, pada saat pagi hari ini kami bersama-sama bersehati, kami terus berseru kepada Tuhan. Kami berdoa karena Engkau lah yang menjadi sumber jawaban bagi kami. Tuhan, Kau melihat dan Kau tilik bangsa negara kami Indonesia Bapa. Biarlah kiranya tangan kasih kemurahan-Mu terus tercurah, terus Engkau melawat bangsa ini Tuhan. Saat ini sekalipun Tuhan jumlah positif corona yang terus sekian bertambah, saat ini Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau senantiasa menolong bangsa ini, belas kasihan-Mu buat bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mampukan juga buat para pemimpin bangsa ini di dalam mengatur pemerintahan dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat dan bijaksana yang datang daripada Tuhan. Berikan kesanggupan buat Bapak Presiden Jokowi. Kami berdoa buat para menterinya, kami berdoa buat para gubernur, bupati, camat, lurah hingga pamong desa Tuhan. Mereka boleh bersinergi, mereka boleh bersehati, mereka boleh bersama-sama bahu membahu, sehingga mereka melalui kerja keras mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan, kami berdoa para pasien corona yang ada ini boleh dapat terus makin dilawat Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Oleh sebab Tuhan mampukan mereka, mampukan tenaga-tenaga para medis. Kami berdoa para dokter, para perawat, semua turut ambil bagian dalam melayani, dalam membantu ataupun merawat para pasien yang ada. Kami berdoa Tuhan, berikan kesabaran bagi mereka, berikan kekuatan bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka, hiburkan mereka senantiasa sehingga mereka penuh dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini khususnya buat setiap gereja-gerejamu. Tuhan, Kau melawat gereja-gerejamu yang ada. Jika ada di antara gereja-gerejamu yang membutuhkan uluran tangan kasih kemurahan-Mu, mungkin karena mereka kondisi mereka sehingga mereka tidak dapat beribadah dengan luasa oleh karena faktor kondisi yang ada, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, buka jalan, Tuhan mampukan hamba-hamba-Mu di dalam menjangkau setiap umat Tuhan, sehingga setiap umat Tuhan pun terus dipelihara oleh Tuhan, terus mereka mendapatkan firman kebenaran yang menjadi kekuatan bagi iman percaya mereka. Oleh sebab itu berkati hamba-hamba-Mu, berkati jemaat-Mu di seluruh pelosok tanah air yang ada di Indonesia ini Tuhan, baik mereka yang ada di pedalaman. Saat ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa saat ini juga untuk pos-pos PI yang ada. Tuhan, Kau melawat baik pos PI yang ada di Sintang, pos PI yang ada di Depok, bakal pos PI yang ada di Pamulang, kiranya tangan Tuhan yang perkasa juga Tuhan terus Engkau bekerja di sana. Begitu juga pos PI yang ada di Sirombu. Tuhan, kami berdoa tangan-Mu yang perkasa Tuhan pakai hamba-hamba-Mu di sana melayani Engkau. Biarlah mereka juga boleh dilawat oleh Tuhan, jemaat Tuhan dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini juga kami berdoa buat setiap kesulitan anak-anak-Mu. Mungkin mereka mengalami satu kesulitan secara khusus buat jemaat Tuhan yang ada di Muara Karang ini Bapa. Tuhan, Engkau mengerti pergumulan kami, Engkau mengerti apa yang menjadi kesulitan kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau menuntun umat-Mu, Engkau memberikan kami satu kepekaan sehingga kami tidak salah dalam kami bertindak, kami tidak keliru di dalam kami melakukan perbuatan yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, celikkan setiap kami, buat kami paham, buat kami mengerti, sehingga diberikan kami kekuatan, kesanggupan. Bahkan Tuhan, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan, Engkau menolong buat setiap umat-Mu yang di dalam kesulitan pekerjaan mereka. Tuhan, menolong mereka. Mereka yang mengalami kesulitan rumah tangga mereka, Tuhan lawat mereka. Mereka yang mengalami kesulitan dalam ekonomi mereka, Tuhan tolong. Tuhan yang memampukan jemaat-Mu saat ini Bapa Surgawi. Tuhan, jikalau mereka juga mungkin mengalami satu gangguan kesehatan, Tuhan yang melawat hidup mereka, sehingga Tuhan menjamah jemaat-Mu, Tuhan yang menyembuhkan jemaat-Mu, Tuhan yang senantiasa menolong jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu juga mampu
sanggup menjaga kesehatan dengan baik. Oleh sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan ibadah-ibadah kami selanjutnya dalam campur tangan kuat kuasa pertolongan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan tercurah atas tempat ini pun juga buat setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Inilah menjadi permohonan doa kami Bapak, dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mendengar doa-doa kami, dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kepada kami sesuai dengan apa yang Kau pandang baik. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami, dalam Tuhan jemaat ini, dan bahkan di seluruh muka bumi. Biarlah jadi kehendak-Mu seperti di surga. Kami mengucap syukur untuk keadaan yang sudah Engkau berikan kepada seluruh umat manusia, supaya semua umat manusia boleh menundukkan diri di hadapan-Mu. Semua orang-orang pandai yang sedang mencari upaya untuk menemukan atau mendapatkan pengobatan maupun vaksin untuk pandemi ini, biarlah juga semua mereka tidak dengan sombong mencari, tetapi dengan rendah hati mohon pimpinan Tuhan. Dan Tuhan, berilah belas kasihan-Mu kepada kami umat manusia, dan terutama anak-anak-Mu, supaya semuanya Tuhan boleh senantiasa merendahkan hatinya, merendahkan dirinya kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh jajaran pemerintah yang Tuhan mengendalikan pengupayaan ini, supaya juga mereka menundukkan diri kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih, pimpinan-Mu kami senantiasa harapkan. Bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam pergumulan sehari-hari, kami serahkan kepada Tuhan. Bagi mereka yang bekerja, biarlah mereka mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kami tahu tidak mudah untuk bekerja di masa pandemi ini, tetapi kami percaya perlindungan Tuhan akan senantiasa melindungi anak-anak-Mu yang mengharapkan berkat dan kemurahan dari Tuhan. Kami berdoa untuk para senior, supaya juga mereka diberi kekuatan ekstra, supaya mereka terus kuat, dan bahkan Tuhan boleh melewati hari-hari sulit ini dengan tidak mempunyai rasa bosan, tetapi terus bersukacita. Biar damai sejahtera Allah turun ke atas mereka semua, dan sukacita memberikan mereka semangat hidup. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang mengandalkan Tuhan, yang senantiasa memanggil nama-Mu di dalam segala kesulitan kami. Kami percaya Engkaulah sumber selamat bagi kami, dan Engkaulah sumber berkat bagi kami. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pulang bersama-sama dan kita akhiri ibadah ini dengan kasih karunia Allah Bapa,
kasih-Nya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, memberikan damai sejahtera bagi kita, memberikan sukacita bagi kita semua dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita semua yang diberkati, kita katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ibadah telah selesai, silakan duduk dan bersaat teduh sebelum kita meninggalkan tempat kita masing-masing.